Pada tahun 2024, berhasil mengalami lonjakan kasus virus Oropouche dengan lebih dari 7.000 orang terinfeksi dan 1 kematian yang telah dilaporkan. Virus ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat dan pemerintah Brasil karena penyebarannya yang cepat dengan gejala yang ditimbulkannya. Virus Oropouche pertama kali diidentifikasi pada tahun 1955 di Trinidad dan Tobago. Nama virus ini diambil dari daerah Oropouche di Trinidad, tempat virus ini pertama kali ditemukan. Virus ini termasuk dalam famili Peribunyiaviridae dan genus Orthobunyivirus. Sejak penemuannya, virus Oropouche telah menjadi salah satu penyebab utama wabah demam akut di wilayah Amerika Selatan dan Tengah, terutama di daerah tropis. Dalam beberapa dekade terakhir, kasus infeksi virus Oropouche meningkat secara signifikan di Brasil, Peru, Panama, dan negara-negara lain di Amerika Latin. Wabah besar tercatat terjadi di Brasil pada tahun 1960-an dan 1980-an, dengan ribuan orang terinfeksi. Sejak saat itu, virus ini menjadi perhatian utama bagi otoritas kesehatan di wilayah tersebut. Virus Oropouche ditularkan terutama melalui gigitan serangga vektor, khususnya nyamuk Corycoides paraensis. Nyamuk ini biasanya berkembang biak di daerah berawa, hutan hujan tropis, dan dekat permukiman manusia. Selain nyamuk, virus ini juga ditemukan pada hewan seperti monyet dan burung, yang dapat menjadi reservoir alami bagi virus ini. Virus Oropouche merupakan virus RNA dengan 3 segmen genom yang mengkode protein-protein yang penting untuk replikasi dan virulensi virus. Struktur genom yang unik ini memungkinkan virus untuk bereplika dengan cepat di dalam sel inang dan menyebabkan gejala penyakit yang parah. Infeksi virus Oropouche biasanya ditandai dengan gejala demam akut yang muncul tiba-tiba. Di antaranya, demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, ruam kulit, mual dan muntah, dan fotofobia atau sensitivitas terhadap cahaya. Gejala-gejala ini biasanya berlangsung selama 3 hingga 5 hari dan kemudian mereda. Namun, pada beberapa kasus, komplikasi serius dapat terjadi seperti peradangan otak yang dapat berakibat fatal. Terkhususnya untuk ibu hamil, virus Oropouche dapat mengakibatkan ibu mengalami keguguran dan bayi lahir dengan kondisi kepala yang kecil. Penularan virus Oropouche terjadi melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Nyamuk Corycoides paraensis adalah vektor utama yang menyebabkan virus ini. Penularan dari manusia ke manusia secara langsung belum pernah dilaporkan, sehingga gigitan nyamuk tetap menjadi metode utama penyebaran. Selain nyamuk, virus ini juga dapat ditemukan pada hewan seperti monyet dan burung, yang dapat bertindak sebagai reservoir alami. Hewan-hewan ini dapat menginfeksi nyamuk yang kemudian menularkan virus ke manusia. Sampai saat ini tidak ada pengobatan khusus atau antivirus yang tersedia untuk mengobati antiinfeksi virus Oropouche. Pengobatan yang diberikan bersifat suportif dan bertujuan untuk mengurangi gejala serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Beberapa langkah pengobatan yang biasanya diambil diantaranya istirahat yang cukup, hidrasi yang baik, obat penurun demam dan pereda nyeri, pengawasan medis. Pencegahan infeksi virus Oropouche terutama difokuskan pada pengendali populasi nyamuk dan menghindari gigitan nyamuk. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan: penggunaan repelan nyamuk, memakai pakaian pelindung, menggunakan kelambu, menghilangkan tempat perkembangbiakan nyamuk, menggunakan obat nyamuk, pemasangan jaringan nyamuk di jendela dan pintu, menghindari aktivitas di luar ruangan pada waktu tertentu, dan edukasi kesadaran masyarakat. Meskipun belum ada pengobatan khusus untuk virus ini, pencegahan melalui pengendalian nyamuk dan menghindari gigitan nyamuk dapat mengurangi resiko infeksi. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam mengatasi wabah ini dan mencegah penyebaran lebih lanjut.